pecinta olahraga, kembali di program Spirit. Kali ini bersama saya, Oki Satria. Kali ini saya berada di depan Stadion Manahan di kota Solo, Jawa Tengah, di mana di kota ini sedang digelar Kejurnas Atletik 2023 yang merupakan bagian dari kualifikasi jelang PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Tapi Kejurnas yang akan digelar di sini, Kejurnasnya digelar di Stadion Bersejarah di Stadion Sriwedari di Solo, Jawa Tengah. Yuk, kita ke sana. Nah, sekarang saya berada di Stadion Sriwedari di Solo, Jawa Tengah, di mana sedang digelar Kejurnas Atletik 2023. Kira-kira berapa jumlah pesertanya, dari mana aja, dan siapa yang lolos kualifikasi PON 2024? Saksikan informasi selengkapnya di Spirit. Kota Solo, Jawa Tengah memang sangat erat kaitannya dengan sejarah olahraga atletik di Indonesia. Di tahun 1917, organisasi atletik pertama di Indonesia yang dikenal dengan nama Netherlands Indische Athletic Unie atau NIAU didirikan di kota budaya ini. Kemudian di tahun 1943, Solo menjadi tuan rumah kejuaraan atletik segitiga pertama antar pelajar sekolah menengah yang berasal dari Bandung, Yogyakarta, dan tuan rumah Solo. Lebih dari setengah abad kemudian, hubungan tersebut semakin dikuatkan dengan digelarnya Kejuaraan Nasional Atletik 2023 di kota Solo. Tepatnya di Stadion Sriwedari, di mana stadion ini memiliki nilai sejarah penting sebagai tempat digelarnya Pekan Olahraga Nasional atau PON untuk pertama kalinya di tahun 1948. Kejurnas Atletik tahun ini diselenggarakan untuk mempertahankan momentum kesuksesan cabang atletik di SEA Games ke-32 Kamboja 2023. Pada ajang multi-event negara-negara Asia Tenggara tersebut, cabang olahraga atletik berhasil menyumbangkan 19 medali bagi kontingen merah putih dengan rincian 7 medali emas, 3 perak, dan 9 perunggu, di mana hasil tersebut melampaui raihan medali pada edisi SEA Games sebelumnya yang berlangsung di Hanoi, Vietnam. Saat itu, tim atletik Indonesia hanya mampu membawa pulang 11 medali dengan rincian 2 medali emas, 5 perak, dan 4 perunggu. Hasil gemilang tersebut tentunya tak lepas dari perkembangan cabang atletik tanah air. Kemunculan atlet muda juga menjadi salah satu faktor kesuksesan cabang atletik di kancah internasional. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PB PASI, sebagai induk organisasi atletik, tentunya berperan besar dalam pengembangan atlet-atletik Indonesia. Sama seperti federasi olahraga lainnya, PB PASI memiliki peran untuk memajukan olahraga tanah air, khususnya atletik. PB PASI mempunyai perwakilan di setiap provinsi di Indonesia yang tugasnya mengorganisir cabur tersebut dan memantau atlet-atlet potensial di masing-masing daerah kepengurusan. PB PASI juga memiliki peran untuk menerapkan regulasi yang diatur dalam World Athletics. Sampai saat ini, PB PASI aktif untuk membina atlet Indonesia yang akan berlomba di ajang nasional maupun internasional dalam semua kategori perlombaan atletik, mulai dari nomor lintasan hingga lapangan. PASI juga terus berupaya untuk aktif mendampingi para atlet dalam meningkatkan prestasi cabang atletik. Kejurnas Atletik 2023 digelar dari tanggal 20 hingga 26 Juni 2023. Tercatat 1.500 atlet dari 38 provinsi di seluruh Indonesia hadir pada kejuaraan nasional tahun ini. Para peserta tampil dalam 124 nomor yang terbagi menjadi 3 kategori, yakni U18, U20, dan senior. Selain perlombaan, Kejurnas Atletik 2023 juga dimeriahkan oleh pameran UMKM lokal, di mana lebih dari 50 UMKM turut berpartisipasi. Kejurnas Atletik rutin dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 1978. Kejurnas tahun ini juga menjadi babak kualifikasi menuju Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 yang akan diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2024. Selain itu, kejuaraan antar provinsi ini sekaligus mematangkan persiapan para atlet serta membangun dan meningkatkan sportivitas dalam persaingan atletik nasional.
Diam-diam udah kukirim Algojo ke sana untuk menghukum mereka-mereka yang melanggar etika. Dia itu etika komentar dalam sosial medianya buruk itu. Gak kenal tapi ngomongnya gak sopan. Dia suka nyebarin hoax. Tata krama yang harus dijaga saat bermedia sosial antara lain, jangan menyebarkan hoax, menghargai keberadaan orang lain, jangan kasar saat berkomentar, dan jangan memposting karya orang lain tanpa izin atau mencantumkan sumber. Nah, pemirsa, membahas lebih jauh mengenai Kejurnas Atletik 2023, kita akan berbincang bersama Ketua Bidang Organisasi dan Provinsi PB Pasi, Pak Umar Yono. Pak Umar, terima kasih buat waktunya. Jadi kita pengen tahu nih Pak, apa sebetulnya arti penting diadakannya Kejurnas Atletik 2023 ini Pak? Ya, Kejurnas ini sebagai tolok ukur dan titik kulminasi prestasi atletik di tanah air. Okay. Nah, kita laksanakan dalam 3 kategori kelompok umur, U18, U20, dan senior. Di samping itu juga, di samping untuk menentukan sejauh mana capaian prestasi di dalam negeri tahun ini adalah sekaligus untuk babak kualifikasi Prapon 2024 di Aceh Sumur. Tahun depan ya? Tahun depan. Oke. Nah, untuk persiapan PON ngomong-ngomong nih Pak ya, apa yang sudah dilakukan PB Pasi untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam bidang atletik ini? Oke. Dalam rangka mempersiapkan PON di Sumatera Utara, kebetulan atletik itu kebagian di Medan ya. Di Medan ya. Tahap pertama adalah mempersiapkan venues bersama dengan pemerintah daerah, dan sudah kita sepakati pembangunan venues-nya itu akan selesai tahun ini, di Desember tahun ini. Dari sisi SDM-nya kita sedang mempersiapkan tenaga-tenaga teknis perlombaan bersama Pasi Sumatera Utara. Ada kita berikan pelatihan tenaga perlombaan, ada berikan edukasi doping dan sebagainya. Itu. Jadi persiapannya juga sambil dilakukan dan semakin dimatangkan ya. Betul. Nah, betul. Pak, melihat banyak potensi-potensi ini calon-calon atlet yang berpotensi gitu ya. Gimana regenerasi ini dilakukan, pembibitan dilakukan oleh PB Pasi agar bisa mencari bibit-bibit terbaik, kalau bisa tidak hanya mencetak rekor nasional, tapi kita juga berharap bisa ke internasional nanti. Ya, betul sekali bahwa di Kejurnasnya khususnya di U18 dan U20 dalam rangka regenerasi atlet yang senior, komisi pelatih dan bersama komisi pembibitan dan pemasalan melakukan talent scouting yang dipimpin oleh Prof. Ria Lumintuwarso. Ada 9 tim yang akan melakukan pemanduan bakat dalam kejuaraan ini, dan ini sudah dilaksanakan sejak perlombaan awal kemarin. Memang sih sudah ada 2 rekor yang terlampaui untuk kelompok usia di bawah 18 tahun, yaitu di 110 gawang dari atlet Jawa Timur dan 2000 meter steeplechase itu dari Jogja. Di samping itu juga mereka melakukan tes kebakatan, tes antropometri yang dilakukan oleh tim ini. Jadi kalau kita ngelihat antusias bibit-bibit muda untuk cabang olahraga atletik ini, sebetulnya seperti apa sih Pak? Antusiasnya cukup tinggi ya. Tinggi ya? Cukup tinggi karena peserta ini ada 1.300 atletnya. Ramai juga ya? Ramai. Dari berbagai daerah juga? Dari kita itu semula 34 provinsi, dengan adanya pemekaran baru di daerah Papua itu menjadi 37 provinsi itu hadir semua, ikut semua. Ada 1.300 atlet dan 300 pelatih. Nah, khususnya dalam menambah ilmu pengetahuan kepelatihan, tadi pagi juga dilakukan coaching klinik terhadap pelatih yang hadir di sini. Gitu. Jadi di samping perlombaan juga sisi-sisi edukasi, sisi-sisi pembibitan pemasaran itu sekaligus dilakukan secara bersamaan dan simultan gitu. Jadi nggak cuma atlet aja yang dicari, tapi pembibitan pelatih juga perlu ya? Pengetahuan tentang doping, bagaimana akibat kalau kita menggunakan doping. Tadi pagi itu dari IADU memberikan edukasi tentang
manfaat dan bahayanya kita menggunakan doping. Gitu. Oke, Pak, kita kembali bahas mengenai persiapan PON 2024. Ya. Ada mungkin target-target yang ingin dicapai dari PB Pasi dalam cabang olahraga ini? Ya, persiapan 2024 yang jelas untuk PON itu kita harus lebih cepat untuk akselerasi pembangunan fisik di daerah, pembangunan venues, mempersiapkan equipment yang harus dipergunakan, terus atletnya kita dapat kuota 300 dari KONI Pusat sebagai pelaksana penyelenggara PON itu. Nah, 300 itu kita distribusi ke semua provinsi dengan bentuk babak kualifikasi. Oh, jadi di tiap provinsi itu iya, bukan setiap provinsi. Jadi kita ada kejurnas, siapapun daerah yang akan ikut PON, atletnya harus lolos di sini. Waduh, oke. Nah, terlepas dari sini nanti ada event-event lain yang ketika 300 tadi belum terpenuhi, maka akan dilakukan babak kualifikasi yang sudah terjadwal di daerah-daerah lain. Oke, jadi pencarian terus dilakukan ya Pak ya, untuk mencari bibit-bibit ini. Nah, menjelang PON 2024, apakah ada event-event lain yang akan digelar seperti kejurnas ini untuk bisa mempersiapkan, mematangkan persiapan dan juga kualitas atlet kita nih Pak? Ya, ada beberapa event setelah kejurnas itu. Nanti ada di Agustus itu khusus maraton di Bali Marathon, terus ada Pekan Olahraga Pelajar Nasional nanti dilaksanakan di Palembang. Terus ada Pekan Olahraga Wilayah se-Sumatera nanti itu dilaksanakan di Riau. Terus ada Pekan Olahraga Mahasiswa yang dilaksanakan nanti di Banjarmasin. Di samping itu sampai dengan September kita masih ada Jabar Open yang dilaksanakan nanti di Bandung. Jadi masih ada beberapa rangkaian kegiatan di nomor lintasan dan nomor lapangan. Oke, kita harapkan dengan banyaknya kejuaraan dan pertandingan yang digelar ini semakin mempersiapkan dan mematangkan kualitas dan juga persiapan atlet kita di cabang atletik ini ya. Betul sekali. PON 2024. Oke, Pak Umar, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Sukses terus untuk Pasi, untuk pembibitan atlet-atlet ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas dukungannya. Mohon doa dan supportnya masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, supaya PON 2021 di Sumatera Utara itu nanti 2024, bisa 2024 berjalan dengan sukses. Terima kasih, selamat siang. Sukses selalu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Umar. Terima kasih. Nah, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Spirit. Saya dari pelatih Jawa Tengah kalau melihat persiapan kejurnas untuk menyongsong PON besok 2024, saya kira Kota Media Solo sudah layak dan termasuk pelaksanaan panitianya juga sudah cukup baik, tidak kalah dengan pusat. Dan tentunya di sini juga didukung oleh SDM-nya, mulai dari Pasi Jawa Tengah sendiri, mulai Pasi Kota Surakarta. Dan saya berharap untuk kejurnas-kejurnas berikutnya tidak harus di Jakarta, tapi bisa digilir ke provinsi lainnya. Untuk Jawa Tengah, alhamdulillah kita sudah meloloskan 24 atlet, tapi kami berharap hari ini sampai besok hari Selasa, kita berharap sampai bisa 30 atlet. Kalau targetnya kita tidak beri target oleh Ketua Umum, tapi kita diberi target bagaimana bisa lebih baik dibandingkan kejurnas di Semarang. Dan kita berharap untuk kejurnas ini yang lolos akan lebih banyak. Jadi untuk menghadapi kemarin Jateng Open dan kejurnas, kita dari Pemprov Pasi Jawa Tengah di TC kira-kira 2 bulan lebih untuk persiapan ini. Dan kami berharap setelah tim ini terbentuk nanti ada TC dari kami sebagai pelatih, tentunya berharap TC ya minimal sekitar 6 bulan. Lamanya 1 tahun, insya Allah Jawa Tengah bisa berbicara di kancah PON besok. Minimal kita bisa mempertahankan emas kemarin 3 emas, dan insya Allah kita bisa melebihi dari 3 emas itu.
Nah, sekarang untuk lebih mengetahui tentang penyelenggaraan Kejurnas Atletik 2023, kita akan berbincang bersama Ketua Pelaksana Kejurnas Atletik U18, U20 dan juga senior di Solo 2 tahun 2023, Pak Joko Harwanto. Pak Joko, terima kasih waktunya. Oke, Pak Joko, jadi gimana melihat perkembangan atletik saat ini sehingga kemudian dalam Kejurnas ini juga kita melihat banyak bibit-bibit baru yang bermunculan, Pak Joko? Terima kasih. Kita sangat gembira sekali dengan adanya perkembangan atletik ini, terbukti adanya di SEA Games kemarin. SEA Games kemarin sebelum ini kan SEA Games itu kita hanya meraih 1 emas dan perak berapa. Tapi dengan berkembangnya atletik, dengan banyaknya pelatih yang berkualitas yang sudah direkrut, ternyata kemarin di SEA Games itu kita mendapatkan 7 emas. 7 emas? Iya. Itu di luar target ya? Melampaui target ya? Karena kan kalau tidak salah targetnya hanya beberapa, dan itu merupakan prestasi yang sangat membanggakan karena melihat urutan perolehan medali, ternyata di atletik itu urutan yang kedua dari jumlah pengunjung terbanyak. Itu luar biasa, berarti memang kualitasnya semakin lama semakin baik juga ya Pak ya, dari segi atlet ya. Kalau untuk Kejurnas tahun ini, di tahun 2023, ada berapa jumlah atlet dan berapa nomor perlombaannya Pak? Untuk kejuaraan tahun ini, mulai yang dilaksanakan mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 26, itu ada 1.330. Banyak sekali. Dari mana aja itu? Itu dari seluruh provinsi di Indonesia. Dan ini merupakan kejuaraan yang terbesar selama ini, karena selama ini belum pernah ada kejuaraan ini yang diikuti seluruh provinsi. Perlu kita hormati. Sekarang provinsi kan tambah beberapa provinsi. Dan itu semuanya jadi diikuti 37 provinsi. Jadi yang baru-baru itu provinsi udah berpartisipasi ya? Papua, Pegunungan itu juga masuk. Sehingga melihat animonya ini sungguh luar biasa perkembangan atletik Indonesia ini. Oke, nah gimana Pak Joko melihat antusiasme para atlet untuk bisa ikut bergabung di Kejurnas ini dan juga menjelang PON 2024, bagaimana melihat antusias para atlet saat ini? Sangat gembira sekali. Ini merupakan peluang yang sangat besar bagi para pelatih yang ingin merekrut potensi-potensi mereka, sehingga mereka bisa memilih atletnya mana yang benar-benar berpotensi untuk direkrut. Dari perkembangan yang sangat bagus, artinya bagi potensi atlet dan bagi para pelatih itu sungguh merupakan suatu hal yang sangat menarik. Ya? Iya, karena bisa memilih. Karena bisa kan banyak pilihan, Pak. Karena bibit itu udah muncul nih sekarang. Yang membedakan Kejurnas tahun ini dengan penyelenggaraan sebelumnya apa, Pak? Dilihat dari jumlah pesertanya, makin meningkat ya? Makin meningkat, jumlah provinsi yang ikut juga semakin meningkat. Mungkin ada rekor-rekor baru yang tercipta, Pak? Iya, sementara di 4 hari ini ada 2 rekor baru. Tapi tepatnya apa itu yang tahu nanti teknik tolong gitu. 2 rekor baru ini sungguh hal yang luar biasa. Karena di tempat ini memang kebetulan tempatnya sungguh memang dilihat dari fasilitas kita memang terbaik ya selama ini. Karena ini stadion yang baru juga. Baru direhab selesai. Ada nggak Pak kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Kejurnas kali ini? Kendala sih tetap ada, karena kita tahu stadion yang sekarang ini kita miliki kan baru 6 lintasan Mas. Seandainya ada 8 lintasan kan menjadikan babak yang dilakukan itu kan menjadi lebih sedikit, karena hanya ada 6 lintasan sehingga seharinya semakin banyak dan waktunya juga semakin panjang. Biasanya kan cukup hanya 6 hari selesai, kita menjadi 7 hari. Karena lintasannya masih itu tadi ya, masih belum mencukupi ya. Terakhir Pak, apa yang menjadi harapan Pak Joko untuk perkembangan cabang olahraga atletik di Indonesia, baik dari segi atlet ataupun fasilitas dan juga dukungan dari pemerintah berupa anggaran atau apakah seperti apa? Terima kasih. Yang jelas kemarin saat Bapak Ketua Umum membuka ini, kami sempat melontarkan harapan dan impian dari masyarakat pecinta atletik Solo khususnya, dan masyarakat pecinta atletik umumnya, karena mereka itu bertanding di Solo itu senang. Nah, alangkah indahnya, alangkah eloknya jika stadion ini menjadi 8 lintasan. 8 lintasan. 8 lintasan itu yang pertama harapan saya. Harapan yang kedua untuk atlet-atlet
karena ini merupakan stadion yang bersejarah, dipakai untuk PON yang pertama, ya. Ini diharapkan menjadi stadion yang berstandar internasional. Kita pengennya punya sertifikat atau lisensi yang resmi dari World Athlete. Oke. Pak Joko, terima kasih banyak waktunya. Kita doakan penyelenggaraan tahun ini Kejurnas sukses dan tahun-tahun berikutnya juga akan sukses sehingga melahirkan bibit-bibit baru dalam olahraga atletik ya. Sukses Pak Joko. Terima kasih banyak. Nah, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Spirit. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Di Kejurnas ini fokusnya di nomor dasar lomba, yang itu yang terdiri dari ada 400, 110, lempar lembing, lempar cakram, bersama 1500, nanti ada 110 juga, dan nomor-nomor lempar lain kayak lembing gitu. Kalau sejauh ini, baru kemarin Jateng Open, itu turunnya di 110, udah lolos limit PON. Yang Kejurnas ini kan dasar lomba kan udah, maksudnya kan udah senior, jadi itu harus perlu latihan yang lebih semangat lagi sih untuk meraih fokusnya itu untuk lolosin limit sih yang di dasar lomba ini. Target pribadi sih medali emas, 2 medali, 110 sama dasar lomba kalau lomba. Harapan kedepannya semoga ya di PON juara, semoga kedepannya tambah bagus lagi lah. Kejuaraan Nasional Atletik 2023 yang digelar di venue bersejarah Stadion Sriwedari Solo, Jawa Tengah telah rampung dilaksanakan. Sebanyak 1.500 atlet dari 38 provinsi bersaing ketat untuk menjadi yang terbaik di nomor lari, lompat, dan lempar. Semua atlet berlaga dalam 124 nomor yang diperlombakan dalam 3 kategori, yakni U18, U20, dan senior. Setelah berlomba dalam kejurnas yang diadakan pada 20 hingga 26 Juni 2023, kontingen Jawa Timur berhasil keluar sebagai juara umum. Jawa Timur kokoh di puncak daftar perolehan medali terakhir dengan torehan total 61 medali. Pasukan Jawa Timur mengoleksi 22 medali emas, 23 perak, dan 17 perunggu. Keperkasaan Jawa Timur di puncak daftar pengumpul medali terbanyak diikuti kontingen DKI Jakarta yang meraih 15 medali emas, 12 perak, dan 10 perunggu atau total 37 medali. Sedangkan Jawa Barat menduduki posisi ketiga usai mengoleksi 14 emas, 5 perak, dan 15 perunggu. Keberhasilan ini mengantarkan Jawa Timur sukses mempertahankan predikat sebagai penguasa kejuaraan nasional cabang olahraga atletik. Di tahun 2022, mereka juga menjadi yang terbaik dengan raihan 24 emas, 25 perak, dan 17 perunggu. Kejuaraan nasional tidak hanya sebagai agenda tahunan dari PB Pasi, namun ajang ini juga dijadikan sebagai fase kualifikasi menuju PON 2024 yang akan berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara. Selama 1 pekan pelaksanaan kejurnas, tercatat sejumlah atlet yang mampu mengukir prestasi luar biasa. Beberapa atlet muda berhasil menyamai ataupun bahkan memecahkan rekor nasional. Dari kategori U18, pada nomor lari 110 meter gawang putra, atlet asal Jawa Timur, Brian Bagaswara, berhasil menyamai catatan waktu milik Halomoan Binsar dari Jawa Barat dengan catatan waktu 13,73 detik yang tercipta pada kejurnas tahun 2018. Prestasi Brian mengapungkan sedikit harapan munculnya pelari muda bertalenta untuk diorbitkan menjadi andalan di level tim nasional. Kemudian dari kategori senior, nomor lompat tinggi galah putri, atlet asal DKI Jakarta, Diva Renata Jayat, sukses menyamai lompatan tertinggi sesama atlet ibu kota, Desi Margawati, yang dilakukan pada tahun 2002, yakni dengan lompatan setinggi 4,10 meter. Tidak hanya hasil penyamaan rekor nasional, prestasi yang membanggakan lainnya, yakni pemecahan rekor nasional. Pemecahan rekor nasional kali ini datang dari atlet Yogyakarta
atas nama Adinda Ayuning Tias yang tampil di kategori U18 dari nomor lari halang rintang 2000 meter putri dengan catatan waktu 7 menit 24,40 detik. Torehan Adinda ini sekaligus melampaui rekor nasional milik Nani Dwi Purwati dengan waktu 7 menit 24,89 detik yang dicetak pada April 2017. Pelaksanaan kejurnas atletik yang berjalan lancar serta mampu menghasilkan atlet terbaik akan menjadi momentum bagi kebangkitan atletik Indonesia. Pencapaian prestasi, baik dari level junior hingga senior, akan menjadi modal bagus bagi atletnya. Saya Oki Satrial pamit, jaya terus olahraga Indonesia. Sampai jumpa.